Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini, gue akan kembali membahas tentang web novel Kage no Jitsurokusa ni Naritagute. Dalam part kali ini, cerita akan berfokus kepada karakter Emilia dan juga Doem. Oke deh, gimana keseruannya? Mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Pada part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan bahwa terdapat pilihan baru yang bernama Emilia yang sedang mengejar Epsilon ke dalam hutan. Dan di sisi lain, Shadow pun menemukan sebuah lab rahasia yang diduga telah digunakan oleh Ordo Diabolos untuk melakukan eksperimen kejam dalam membuat pahlawan manusia yang baru. Pada part kali ini, cerita pun dibuka dari karakter Epsilon yang sedang tergesa-gesa berlari ke dalam hutan. Memang seharusnya misi Epsilon adalah menghancurkan pasukan dari fraksi Doem dan para pengikut Ordo Diabolos. Tapi keadaannya sekarang memaksa Epsilon untuk mundur dan menyerahkan misi itu kepada kedua pengikutnya, yaitu Kai dan Omega. Di sini, Epsilon pun masih merasakan gelombang energi sihir dari Emilia yang terus mengejarnya dari belakang. Epsilon juga tahu kalau lawannya kali ini memiliki energi sihir dan stamina yang jauh di atas dirinya. Jadi Epsilon pun memutuskan untuk tidak mengambil pertarungan jangka panjang, karena jika ia melakukannya, maka yang akan pertama kali tumbang adalah Epsilon sendiri. Jadi Epsilon pun memutuskan untuk tidak berlari lagi dan akan berhadapan dengan Emilia. Di sini, Epsilon juga sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapi Emilia secara langsung. Namun, saat ia ingin berhenti berlari, tiba-tiba saja Kai dan Omega datang dari sisi kiri dan kanan hutan untuk bergabung bersama Epsilon. Di sini, Kai dan Omega pun melaporkan bahwa mereka telah berhasil menghancurkan setengah dari pasukan fraksi Doem dan para pengikut Diabolos. Kemudian, mereka juga menanyakan tentang gadis yang mengejar Epsilon saat ini. Mereka pun menanyakan hal itu sambil melihat ke arah belakang. Mendengar hal itu, Epsilon pun menjawab bahwa ini adalah ulah Ordo Diabolos yang mengubah gadis polos itu menjadi monster yang memiliki energi sihir dan haus akan dendam. Tapi, Shadow Garden juga harus bertanggung jawab tentang keadaan gadis itu, karena memang mereka telah gagal menyelamatkan gadis itu sehingga dijadikan bahan eksperimen lagi. Epsilon pun langsung berhenti ketika mengatakan hal itu. Begitu juga dengan Kai dan Omega. Di sini, Epsilon pun menjelaskan lagi bahwa gadis itu dulunya adalah anak dari seorang petinggi Ordo Diabolos. Dan ketika itu, Alpha menemukan sosok gadis itu yang sudah berubah menjadi monster karena dijadikan bahan eksperimen kejam dari Ordo Diabolos. Dan karena tidak tega meninggalkannya dalam kondisi seperti itu, jadi Alpha pun memutuskan untuk membunuhnya dan melepaskannya dari penderitaan. Tapi tak disangka, itu malah menjadi sebuah blunder bagi Shadow Garden sendiri. Entah bagaimana caranya, Ordo Diabolos kembali mendapatkan tubuh gadis itu dan menjadikannya sebagai bahan eksperimen lagi, sebagai pahlawan baru untuk manusia. Dan kali ini, ia telah bangkit dengan dendam kesumat untuk membalaskan kematian ayahnya kepada Shadow Garden. Mendengar hal itu, Kai dan Omega pun sudah mengerti situasinya dan bersiap untuk bertarung. Di sini, Epsilon juga bersiap untuk bertarung. Tapi, jauh di dalam lubuk hatinya, ia sangat ingin Emilia itu menemukan kedamaian dan terlepas dari dendamnya itu. Epsilon sangat ingin Emilia lepas dari kendali Ordo Diabolos dan hidup dengan damai di suatu tempat. Namun itu hanyalah sebuah mimpi, dan mungkin ini adalah pertarungan hidup mati di antara mereka bertiga dalam melawan Emilia. Di sini, Emilia pun berhasil mencapai tempat dari ketiga karakter kita dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Emilia pun langsung melepaskan gelombang sihirnya lagi untuk memusnahkan Epsilon, Kai, dan Omega. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara yang berkata, "I am atomic." Lalu cahaya ungu pun menyebar ke arah mereka semua dan membuat mereka
tidak sadarkan diri sejenak. Di sini, Epsilon pun berusaha untuk mengumpulkan kesadarannya kembali dan melihat di depannya sudah ada tuan yang sangat dicintainya. Epsilon pun sangat tidak percaya dengan kedatangan dari tuannya itu, karena memang Epsilon tidak bisa merasakan hawa keberadaannya sama sekali. Seakan-akan Shadow baru saja keluar dari dimensi lain. Ya, tapi kan kita tahu sendiri, memang Shadow itu baru keluar dari dimensi lain. Jadi pantas saja Epsilon itu nggak bisa merasakan hawa kehadiran dari Shadow. Di sini Shadow pun dapat dengan mudah memusnahkan gelombang sihir dari Emilia dan menyisakan sebuah cahaya violet yang menjadi ciri khas dari energi sihirnya. Jika saja target dari serangan Shadow tadi adalah Epsilon, maka pastinya ia akan menghilang tanpa jejak. Di sini, Epsilon pun sedikit gemetar setelah melihat serangan sihir dari tuannya tersebut. Kemudian, Epsilon pun mencoba untuk memanggil tuannya itu. Tapi, Shadow pun berbalik dengan menatap Epsilon dengan tatapan yang bersalah. Jadi, Epsilon pun menelan kata-katanya lagi. Tapi yang pasti tuannya itu juga memandangi tubuh Emilia yang sudah terbakar oleh sihirnya. Namun di sini, Emilia itu masih hidup. Lalu Epsilon pun mengerti tentang perkataan tuannya itu. Jadi pada saat mengeluarkan sihir atomiknya, Epsilon juga mendengar Shadow itu berkata serangannya itu meleset. Dan ketika melihat Emilia yang masih hidup, ia pun mengerti maksud dari perkataan Shadow tadi. Kemudian, Shadow pun mengumpulkan energi sihir di tangannya dan melangkah ke arah Emilia. Melihat hal itu, Epsilon pun tahu kalau tuannya itu berniat ingin menghabisi Emilia dan melepaskannya dari penderitaan, perbudakan Ordo Diabolos, dan siklus balas dendam. Tapi, Epsilon tidak bisa menerima hal itu. Lalu ia pun langsung berlari ke depan Shadow. Lalu memohon kepada tuannya itu untuk membiarkan dia saja untuk mengurus Emilia. Di sini Epsilon juga berkata kalau dirinya itu sangat ingin menyembuhkan Emilia dari penyakitnya. Suara Epsilon pun sedikit bergetar, karena memang ia sadar bahwa hal itu kurang pantas untuk diminta kepada tuannya sendiri. Namun Shadow pun masih terdiam, tanda ia tidak setuju dengan pernyataan dari Epsilon. Lalu, Epsilon pun berkata, "Aku mengerti perasaanmu, Shadow. Tapi, dia hanyalah korban. Jadi, aku berharap kau mau menyerahkannya kepadaku." Di sini, Epsilon pun masih tidak berani menatap muka dari tuannya itu. Kemudian, Shadow pun berkata dengan lembut, "Benar, dia hanyalah korban. Jadi aku akan meninggalkannya untukmu." Lalu, Shadow pun menyuntikkan sedikit sihirnya kepada Emilia untuk menyembuhkan badannya. Kemudian, Shadow pun mengelus kepala Epsilon dengan lembut, sampai-sampai Epsilon tidak pernah melupakan sensasi hangat dari tangan tuannya itu. Dan Shadow pun menghilang dalam kegelapan. Melihat hal itu, Kai dan Omega sedikit membuka mulutnya, tanda bahwa ia tidak percaya tentang apa yang terjadi di hadapan mereka. Di sini Epsilon pun langsung memerintahkan Kai dan Omega untuk membawa Emilia ke Alexandria untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Memang, tuannya sudah membantu menyembuhkan Emilia, tapi di sini Epsilon masih khawatir dengan efek samping dari eksperimen yang telah dilakukan kepada tubuh Emilia. Lalu, Kai dan Omega pun mengangkat tubuh Emilia untuk dibawa kembali ke Alexandria. Kemudian, mereka pun menghilang di dalam kegelapan hutan tersebut. Setelah beberapa saat, kata-kata datang dari hutan kosong. "Bukan salahku, tembakannya meleset." Lalu terdengar suara jari dari Aurora yang memukul telapak tangan dari Shadow dengan keras. Aduh! Kemudian, hutan kembali hening. Oke, di sini gue mencoba menafsirkan kejadian tadi ya, menurut sepemahaman gue aja. Di sini nampaknya, Shadow itu nggak sengaja melepaskan sihir atomiknya ke arah Epsilon dan Emilia. Karena memang kan kita tahu sendiri, saat bertemu dengan Mordored di dimensi lain, Shadow juga melepaskan sihir atomiknya untuk menghancurkan tempat itu. Dan bersamaan dengan itu, Shadow juga mengeluarkan sihir teleportnya. Lalu, setelah ia kembali ke dalam hutan,
dia itu melihat Epsilon sedang dalam bahaya. Karena di depan Epsilon ada gelombang sihir yang kuat. Jadi secara refleks, Shadow itu mengeluarkan sihir atomiknya lagi untuk menghancurkan gelombang sihir itu. Tapi tak disangka, sihir atomiknya itu terlalu kuat sehingga melemparkan Epsilon dan juga melukai gadis yang ada di dekat Epsilon juga. Ya, gadis itu adalah Emilia. Dan di sini Shadow itu nggak tahu kalau Emilia itu musuh. Jadi di sini Shadow pun merasa bersalah telah melukai Emilia dan menghampas Epsilon. Maka dari itu, jari Aurora pun marah karena tindakan sembrono dari Shadow. Dan maka dari itu juga Shadow menyuntikkan sihir untuk menyembuhkan Emilia. Jadi Shadow itu mengumpulkan sihir di tangannya tadi bukan untuk membunuh Emilia, tapi untuk menyembuhkannya. Tapi di sini Epsilon itu salah paham dan dikiranya Shadow itu ingin membunuh Emilia. Makanya Epsilon mohon-mohon untuk Shadow tidak membunuh Emilia. Panel cerita pun langsung berpindah ke Carter Doem yang baru saja terbangun dari pingsannya. Namun, ia masih merasakan sakit di kepalanya, seperti baru saja dipukul oleh benda tumpul. Di sini, ia pun mulai menanyakan keberadaannya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Lalu, ia pun melihat ke arah sekelilingnya, tertutupi oleh kegelapan. Dan satu-satunya suara yang bisa ia dengar adalah suara dedaunan dan ranting-ranting berdesis ditiup angin. Sepertinya, dia ada di hutan. Lalu, Doem pun duduk di batu besar. Namun, ia masih bingung kenapa ia bisa berada di tempat ini. Setelah beberapa saat, terdengar sebuah suara. "Kamu sudah bangun ya?" Di sini, Doem pun mendengar suara anak laki-laki itu dari atas, dan anak itu sedang memandang rendah dirinya. Doem pun tidak terlalu waspada dengan anak itu, karena memang ia nampaknya seperti bocah biasa dan bisa ditemui di mana saja. Bahkan Doem pun tidak merasakan energi sihir dari bocah itu. Di sini, Doem itu bisa mendengarkan suara dan melihat sosok dari anak laki-laki itu. Tapi, anak laki-laki itu berbaur dengan baik di dalam kegelapan, sehingga Doem masih ragu apakah dia itu benar-benar ada atau tidak. Di sini, Doem pun mulai menanyakan, siapakah sosok anak laki-laki itu? Doem juga mencoba berdiri, tapi tubuhnya terasa berat. Dan untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri. Mendengar hal itu, anak laki-laki itu pun menjawab bahwa dirinya itu mengenal Doem, dan Doem juga mengenal dirinya. Jadi anak laki-laki itu meminta Doem untuk mengingatnya kembali. Di sini, Doem pun mengingat wajah hampir setiap orang yang pernah ia temui, bahkan yang dia temui hanya sekali. Doem juga merasa bahwa dia memang melihat anak laki-laki berambut hitam itu di suatu tempat. Setelah beberapa saat, Doem pun berkata bahwa anak laki-laki itu adalah anak yang duduk di sebelah Iris saat turnamen God of War. Anak laki-laki itu pun membenarkan jawaban dari Doem. Yaps, itu adalah Cid Kageno. Di sini Doem pun berkata bahwa Cid adalah orang dari kerajaan Midgar. Jadi jika Cid berada di wilayah Oriana tanpa izin, maka hal itu akan mengakibatkan masalah bagi kedua kerajaan. Bahkan kedua kerajaan bisa memulai perang. Pada saat itu, Doem berpikir jika Cid itu hanyalah orang biasa. Jadi Doem pikir Cid tidak mungkin memiliki keberanian dan kekuatan untuk menculiknya. Tapi mungkin bocah itu menyembunyikan kekuatannya dan secara khusus membidiknya. Mungkin dia membuat rencana terperinci dan menemukan peluang untuk menculiknya. Namun sepertinya Cid itu bisa membaca pikiran dari Doem dan berkata bahwa siapa tahu dialah yang memang menculik Doem. Lalu Cid pun membuat senyum dingin di wajahnya. Mendengar hal itu, Doem pun menjadi sangat kaget dan berkata bahwa mengapa Cid melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Cid pun berkata bahwa hari ini kehidupan seorang gadis hampir diambil dengan kejam. Sayang sekali, bukankah begitu? Lalu Cid pun menatap Doem dengan dingin. Matanya pun terlihat tanpa emosi.
Di sini Doem tuh sedikit bingung dengan perkataan dari Sid, karena memang dia masih belum mengerti apa yang dimaksud oleh Sid. Dan Doem juga tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, karena suatu alasan. Di sini, Doem pun mulai cemas, dan bertanya apakah Sid menculiknya atas dasar dendam. Mendengar hal itu, Sid pun menjawab dirinya hanya berkata siapa tahu dialah yang menculik Doem, dan dibawa ke hutan ini. Tapi bukan berarti ia bilang kalau dia memanglah yang menculik Doem. Setelah itu, Sid pun melanjutkan kata-katanya bahwa dirinya memiliki sebuah prinsip untuk tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Dan karena prinsip itulah dia bisa hidup dan memiliki banyak sekali teman. Tapi hari ini, dia hampir melanggar prinsip hidupnya itu karena Doem. Jadi, di sini ia berkata bahwa ia mungkin saja akan membunuh Doem karena ia telah membuat Sid hampir menjadi pembunuh. Di sini yang dimaksud Sid itu dia itu hampir ngebunuh Emilia gara-gara Doem mengendalikan Emilia ya. Coba aja kalau Doem itu nggak mengendalikan Emilia untuk menyerang Epsilon, maka Sid itu nggak mungkin melepaskan sihir atomiknya untuk menyerang Emilia. Ya padahal si Sid juga nggak sengaja nembakin sihir atomik itu, tapi tetap saja hidup Emilia itu hampir terambil gara-gara sihir atomik dari Sid. Mendengar hal itu, Doem pun menjadi keringat dingin. Lalu ia pun langsung berkata pastinya Sid ingin membunuh Doem itu bukan demi hal sepele seperti itu. Lalu, ia pun bertanya lagi kenapa Sid itu menculiknya, apakah demi uang atau informasi. Mendengar hal itu, Sid pun berkata benar, kau adalah salah satu orang penting dari Oriana. Maka mungkin aku bisa mendapatkan informasi penting darimu. Setelah mendengarkan pernyataan Sid, di sini Doem pun malah menantang Sid bahwa jika Sid menginginkan informasi dari dirinya, maka Sid harus menyiksa dirinya terlebih dahulu supaya Doem bisa buka mulut. Pernyataan Doem pun membuat Sid sedikit tertantang, tapi di sini Sid pun berkata bahwa dia tidak perlu menyiksa Doem untuk mendapatkan sebuah informasi. Tapi Doem akan mengatakannya sendiri kepada Sid. Doem pun sedikit tertawa setelah mendengarkan kata-kata dari Sid. Namun mulutnya pun berhenti tertawa ketika Sid menyuntikkan energi sihirnya langsung ke otak Doem. Di sini, energi sihir yang disuntikkan oleh Sid itu menyerupai listrik statis ya, yang mirip aliran listrik yang ada di rumah kalian. Jadi bisa dibayangin kalau listrik kayak gitu langsung disuntikkan ataupun disalurkan ke otak kalian. Di sini Doem pun tidak tersiksa secara fisik, tapi otaknya pun langsung panas dan membuat semua pikirannya pun hampir seperti orang gila. Setelah beberapa saat, Doem pun mulai memohon kepada Sid untuk tidak melakukan hal ini kepada dirinya, karena jika diteruskan, maka otak dari Doem itu bisa meledak. Namun di sini, Sid dengan santainya tetap melakukan hal itu kepada Doem. Bahkan, Sid juga berkata kalau Doem ini telah berjasa untuk menjadikan bahan eksperimen dalam pengobatan baru yang ia kembangkan. Dan mungkin saja berkat pengorbanan diri dari Doem, akan ada banyak sekali orang mati otak yang bisa disembuhkan. Pada akhirnya, kesadaran Doem pun dipenuhi cahaya sihir yang berwarna ungu dan mulai menggelap. Setelah Doem menghilang, pasukan fraksi Doem itu dievakuasi semalam. Fraksi Royalis berbaris melalui dataran kosong tanpa hambatan setelah fraksi Doem mulai mundur. Di sini fraksi Doem tidak tahu di mana Doem berada. Fraksi Royalis juga bahkan tidak tahu jika Doem itu telah menghilang. Jadi mereka pun maju dengan hati-hati menuju medan pertempuran yang sudah dijadwalkan untuk menghindari perangkap ataupun penyergapan. Tapi tentu saja tidak ada yang menghalangi mereka. Jadi dengan cara ini, fraksi Royalis pun mengepung ibu kota kerajaan Oriana untuk mulai pertempuran terakhir. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa memecahkan misteri hilangnya Doem. Oh ya, di sini ada sebuah cerita tambahan. Kalau pada saat itu, saat Sid menyuntikkan sihirnya ke dalam otak Doem, di sini Sid itu menggali informasi tentang beberapa hal. Tapi ternyata ada sebuah informasi yang tidak seharusnya diketahui oleh Sid. Di sini Doem itu mempunyai fetish yang tidak wajar. Di sini Doem itu meminta dipukul pantatnya. Ya, kalian tahu sendirilah fetish yang kayak gitu gimana.
Tapi gue nggak mau ngomongin di sini. Lebih baik kalian baca chapternya di web novel tuh. Dan setelah Sid mendapatkan informasi yang tidak penting itu, dia juga bersumpah untuk menjaga informasi yang tidak penting itu selama hidupnya. Dan bahkan dia tidak akan membiarkan siapapun mengetahui informasi ini dari dirinya. Jadi di sini Sid itu menjaga rahasia tentang fetish 2M. Dan setelah menerima beberapa informasi itu, Sid pun langsung menuju ke ibu kota Oriana bersama Jari Aurora. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan web novel Kage no Jinchurakusanya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.